Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas penyertaan dan anugerah-Nya semata. Kita dapat bersekutu baik dari gedung gereja maupun dari rumah masing-masing. Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Mari mempersiapkan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan Dia. Warta lisan hari ini, tim kebaktian onsite terus melakukan evaluasi tiap minggunya agar dapat secara maksimal memfasilitasi jemaat yang memungkinkan beribadah onsite. Informasi terbaru tentang berbagai kegiatan gereja, baik secara online maupun secara onsite, serta ketentuan-ketentuan kegiatan onsite terkini dapat dilihat dalam Gunsa Apps, Warta Persekutuan Digital, Instagram, dan Facebook GKI Gunung Sari. Atau jemaat dapat menghubungi Tata Usaha Gereja di nomor telepon 021 420 4364 420 6979 atau 422-2122 pada hari dan jam kerja. Marilah setiap kita menyerahkan persembahan Paskah kita yang terbaik melalui pertama, persembahan yang dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Kedua, transfer melalui virtual account. Ketiga, transfer ke rekening gereja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat. Tema kebaktian Prapaskah pertama ini adalah taat dalam pencobaan, dipimpin oleh Pendeta Mary Lopulalan Malau. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Saudara-saudara, dalam pertolongan Tuhan kita dikumpulkan dalam ibadah ini untuk menghayati cinta kasih Tuhan dalam tapak-tapak derita yang dijalaninya. Ada cinta kasih yang Tuhan nyatakan, dan marilah kita mengagungkan Dia, Sang Sumber cinta kasih. Satu lilin sudah dinyalakan, pertanda kita memasuki Prapaskah pertama. Sekarang marilah kita berdiri dan menaikkan pujian bagi Dia yang pantas diagungkan.
Kebaktian Prapaskah pertama ini terjadi karena pengakuan kita bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang kasih setia nyata dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan atas kasih setianya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Tuhan beserta saudara juga. Terima kasih, dipersilakan duduk. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Mari kita mengakui keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu untuk membawa keberadaan kami. Betapa kami acap kali menghindar dari kesediaan untuk menanggung kesusahan demi untuk memberikan diri kami bagi sesama kami. Kami bahkan cenderung untuk mengabaikan mereka yang sebetulnya dapat kami tolong hanya karena kami menghindari tangan kami kotor dan tubuh kami berpeluh. Tuhan, ampunilah kami atas apa yang kami lakukan dan bahkan cenderung kami ulang. Tuhan, dalam kesadaran, kami juga acap kali membiarkan orang lain berlelah dan menanggung susah demi untuk memberikan dirinya bagi sesama. Sementara kami hanya menyaksikannya, tetapi tidak segera melakukan hal yang sama. Tuhan, ampunilah kami jika kami tidak terlalu peduli atas semua yang kami saksikan. Tuhan, ampunilah kami jika kami tidak berteladan kepada kerelaanmu untuk mengorbankan diri bagi keberdosaan kami dan kerusakan dunia ini. Ampunilah kami kalau kami hanya mampu menjadi pendengar tetapi tidak melakukan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa
kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Bagi setiap kita yang mengaku segala keberdosaan dan menyesalinya, diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, sekarang dengarkanlah berita anugerah yang menyapa kita. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus Tuhan yang menang, tertumpah darah-Mu, dosa-dosaku yang besar menjadi salib-Mu, dan tertitik tangan-Mu di jalan yang sukar, mengikuti teladan-Mu yang adil dan benar. Aku ingin benar seperti Tuhanku, rendah hati serta sabar dan harap padamu. Dikala hatiku lemah, Kau beri kekuatan, dan waktu jiwaku lelah, Kau beri kesegaran. Berilah Roh-Mu padaku di waktu cobaan, supaya ku tetap teguh pegang kebenaran. Aku ingin benar seperti Tuhanku, rendah hati serta sabar dan harap padamu. Sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama meminta pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kita dengar senantiasa menjadi cara Tuhan untuk membangun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh kami memohon karya Tuhan hadir dalam kehidupan kami, hingga kami yang lemah ini dimampukan untuk bisa menjadi pribadi yang seharusnya hadir di tengah dunia sebagai kawan sekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan lewat berbagai macam cara. Oleh karena itu, pada saat ini ketika kami Tuhan perkenankan untuk bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman, biarlah kuasa Roh Kudus hadir di dalam diri kami, sehingga ini semua menjadi jalan Tuhan untuk membangun kehidupan spiritualitas kami, di mana iman kami terus bertumbuh, berkembang, hingga kehidupan kami berbuah kebenaran. Kami mohonkan Tuhan menolong, sebab kami tahu betapa mudahnya kami jatuh dalam pencobaan, teralih pikir daripada Tuhan, dan melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohonkan Tuhan hadir dan menolong kami. Dan kami juga mohonkan Tuhan hadir menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman dalam perenungan yang dilakukannya,
biarlah kami dapat bersama-sama mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, hingga kami bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu, layakkanlah Dia menyampaikan kebenaran yang berasal daripadamu, dan biarlah kami bersama-sama dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhanlah kiranya yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita semua diundang bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian dari Injil menurut Lukas pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Disaksikan kepada kita demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilakan duduk. Sebentar kita akan menyaksikan sebuah tayangan drama yang telah dipersiapkan panitia Paskah. Nah, ini toko kelontongnya kok ahai. Belum buka. Kamu kepagian, Dok. Kan, Simpo bilang juga apa? Kamu berangkatnya nanti saja. Simpo kesini pagi-pagi kan buat mulung sampah toko. Jamnya ya 10
sebelum toko buka dan sebelum karyawannya pada datang. Tapi kamu kan lain, Bella. Bukan buat mulung, tapi buat kerja. Gak apa-apa Mbak Romlah. Bella grogi, makanya mau ditemenin deh. Biasanya sih yang datang duluan ini tuh si Indah. Dia karyawan lama di sini. Posisinya kasir. Yang pegang semua duit toko dan kunci toko ya dia. Kalau gitu, kamu tunggu di sini saja ya. Simbo ke belakang dulu. Iya Mbok, makasih ya Mbok udah mau temenin Bella. Nanti pulangnya Bella bisa sendiri kok. Ya iya dong, Dok. Aduh. Anak Simbo makin gede, makin cantik. Sayang, orang tuamu udah bisa lihat betapa cakepnya kamu sekarang. Mereka lihat kok Mbok. Mereka lihat dari sana, dari surga. Duh, pagi-pagi merembus milih. Oh, Mbok Roma yang sering ngeluh kalau inget-inget mendiang emak sama bapak. Kan Bella bisa jadi kaya sekarang karena ada Simbah, ada Mbok Romlah, Dedi Jeki, dan juga tetangga-tetangga lain yang ikut jagain. Yowes, kamu tunggu di sini saja. Simpo ke belakang dulu. Sebentar lagi juga paling si Indah itu datang. Aduh Mbok, Mbak Indah bakalan suka nggak ya sama Bella? Gak ada orang waras yang udah suka sama kamu, Princess. Kamu udah cuma cantik. Kamu tuh baik, jujur, suka nolong orang lain. Kamu kerja gini kan terpaksa. Mau lanjut sekolah ya udah ada uang. Kamu tuh ngertian sama Simbah. Gak mau nyusahin dia. Mbok Romlah, Mbok jangan sering-sering ngomong begini ya depan Simbah. Bella nggak tega. Simbah suka merasa bersalah, merasa ini semua tanggung jawab dia buat nyekolahin Bella. Iya. Tapi kamu juga gak bisa larang Simbahmu begitu. Simbo kalau jadi mbahmu ya sama bakalan. Nanti kamu wes tuwek juga bakalan ngerti. Hehe. Sarang hiu Mbok Romlah. Jangan nanti ketularan baunya Simbo. Kamu udah rapi begitu. Udah, Simbo ke belakang dulu. Ya Mbok. Mana nih si Indah? Jam segini belum buka toko. Parah. Siang amat buka tokonya, Neng. Bawel lu. Duh, mana hari ini ada anak baru lagi mulai kerja. Anaknya baik lah, rajin lah, gak pernah telat lah. Jadi penasaran, kayak apaan sih tampangnya? Sampai si bos suruh gue ngejagain segala. Emangnya gawang apa? Duh, di kunci toko mana sih? Tenang, Beb. Gak usah ngegas. Lagian, anaknya belum datang kok. Kamu pelan-pelan aja nyarinya. Neng, barangnya turunin dulu ya. Bang, ini udah orderan ketiga loh bang. Indah ambil sama abang. Kagak ada diskon apa nih? Ih, harga yang abang kasih mah selalu diskon. Kalau enggak, mana mau sih tuh ngambil. Bang, hari ini kayaknya muka lo kurang glowing dah. Ah, masa sih, Neng? Abang udah pakai MS Glow nih biar glowing. Iya bang, abang mesti kasih diskon double biar tambah glowing. Bentar, maksudnya diskon double tuh gimana sih?
Gini bang, diskon yang pertama dikasih ke Ko Ahai. Diskon kedua buat... Kenapa lu? Kelilipan? Aduh, diskon kedua buat Indah. Oh, itu maksudnya. Waduh, kalau itu mah abang mesti hitung-hitung lagi, Neng. Abang untungnya tipis. Ya udah, kalau nggak mau, kita ngambil lagi sama abang. Ih, jangan gitu, Neng. Nanti gimana abang biar cicilan? Apalagi kalau toko Ahai mau stop pembelian. Ya udah, mau minta diskon berapa persen? Yang lain sih kasihnya 10%. Mana mungkin 10%? Ya udah 8%. 7 dah. 7,5%. Udah final. Mana? Sekarang? Entar pas Natalan. Ya sekarang lah. Ya elah, santai dikit apa? Tuh, tipis amat ya. Cepetan. Nih, minta notanya ya. Hah? Nota apaan? Buat bukti. Aduh, si abang mah kagak ngerti-ngerti. Ini diskon khusus buat Akyu. Jadi nggak pakai tanda bukti. Jadi, bos Ahai nggak tahu. Ya kagak lah. Kecil. Siapa tuh? Saya Bella, Mbak. Kamu anak baru itu? Iya, Udah berapa lama kamu di situ? Kamu nguping ya? Kok nggak bilang sih dari tadi? Kamu mata-matain saya ya? Buset, nge-rap. iya Mbak. Saya dari tadi. Tadi saya datangnya ke pagian. Makanya nunggu dulu di situ. Jadi, kamu dengar semuanya tadi? Iya Mbak. Maaf ya Mbak. Saya agak Kamu jangan pernah ya berpikiran untuk ngadu ke bos. Biar kata kamu bawaannya Ko Ahai, berarti saya takut ya. Saya... Kamu itu anak baru, ikut kata-kata saya. Ko Ahai juga nitip kok kamu ke saya. Iya, Om Ahai ada bilang begitu. Saya diminta belajar sama Mbak Indah. Jangan ragu-ragu maksudnya. Tapi untuk yang barusan, saya nggak bisa terima Mbak. Maaf, Apa maksud kamu? yang barusan itu nggak bener Mbak. Itu bohong, korupsi. Ini anak kecil ngajarin orang tua. Kamu tuh masih piik, belum tahu punya bisnis kayak apa. Warung doang bisnis. Kasihan bapaknya, dia diperas. Juga Om Ahai yang nggak tahu tentang kejadian ini. Mbak mengambil sesuatu yang bukan hak Mbak. Jaga kata-kata kamu ya Bella. Gak usah sok-sokan belain Ko Ahai, belain si cungkring ini. Aku tahu kok kamu juga butuh uang. Ko Ahai cerita kok kalau kamu butuh sekolah. No money, kismin. Jadinya mau kerja buat nyambung sekolah. Yowes, nanti aku kasih kamu separuh dari semua setoran supplier. Tapi kamu diam ya, tutup mulut. Saya memang miskin Mbak, perlu uang untuk sekolah. Tapi saya nggak mau terima uang haram begini. Berani ngelawan kamu ya? Saya aduin kamu sama bos. Kalau kamu yang terima uang ini dari si Jono. Bos lebih percaya sama saya lah yang udah lama kerja dibandingkan sama kamu. Astaga Indah, ternyata selama ini kamu nipu Ko Ahai. Aduh, bener-bener. Yalah, borong lah, denger juga. Ya denger lah, roh bacot kedengeran kemana-mana. Bu, ini salah paham Bu sebenarnya Bu. Salah paham dari Hong Kong. Oh, kurang jauh. Soalnya dia ada kebangetan. Oh, oke. Salah paham dari Glodok. Lah, deket itu mah. Bukannya malu diingetin sama yang lebih muda. Malah nawarin bagi hasil korupsi. Parah kamu. Saya bilangin kamu ke Ko Ahai. Saksi udah ada 2 nih. Sama si sales katro ini. Palah kamu. Bu, Mbak. Kita bagi 3 ya, Mbak. Mbak kan juga butuh buat sekolah Jerome. Astaga Indah, bener-bener kamu. Oh, jangan nambah dosa aja. Udah, ayo kamu pulang saja.
Gak usah belajar sama yang kayak begini. Tapi Om Ahai, Percaya sama si Bro. Kok Ahai juga udah bakalan lagi percaya sama dia. Kita harus bilangin kok Ahai. Selama bertahun-tahun ternyata laba toko ditilep. Bu, ampun Bu, jangan bilang sama bos ya Bu. Udah, ayo kita pulang saja. Biasanya jam segini kok Ahai lagi ngopi sama si Bah di gang depan. Oke, ayo. Si Bo bangga sama kamu, Dok. Kamu berani nolak duit gak bener. Meski kamu memang butuh. Ya iyalah, siapa dulu dong Mboknya. Ayo. Bang, Diam lu, nggak usah ngerayu. Abang mau ke gudang, balik ini barang-barang. Sekalian mau ngasih tahu ke Wahai, biar transparan, nggak ada tipu-tipu. Bang, Abang. Saudara, sungguh menarik drama yang baru saja kita saksikan bersama. Terus terang saudaraku, dalam drama tadi, saya tertarik pada sosok Bella. Seorang remaja yang tangguh dengan perjalanan hidup yang tidak mudah. Karena itu bagi saya, sosok Bella adalah sosok yang sangat inspiratif. Saudara coba bayangkan, Bella sudah jadi yatim piatu sejak kecil, sehingga ia kemudian tinggal dalam asuhan nenek di sebuah perkampungan kumuh. Dan nenek yang dipanggil Bella sebagai Simbah itu ternyata hidup dalam kemiskinan, sehingga Bella kemudian tidak dapat disekolahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Lalu apakah Bella mengeluh? Ternyata tidak. Tadi kita lihat bagaimana Bella tetap bisa bersyukur karena sekalipun hidup dalam kemiskinan, ia berlimpah kasih sayang dari banyak orang. Seperti dari Simbah, dari Mak Romlah, dan Dedi Jeki, serta para tetangga lainnya. Saudara, dalam Minggu Prapaskah ini, yang pertama kali kita kemudian disajikan satu cuplikan pengalaman Bella saat ia mulai hari pertamanya kerja di toko, guna mengumpulkan modal melanjutkan sekolah ke jenjang universitas. Dan di hari pertama itu, Bella mendapatkan satu peristiwa yang tidak terduga yang membawanya pada satu pergumulan. Saudara coba bayangkan, jelas-jelas orang lagi butuh uang, tiba-tiba ditawari uang. Pasti tidak mudah ya untuk mengatakan tidak. Kondisi inilah yang kemudian rasanya ditangkap oleh Indah di dalam benaknya ketika ia berusaha untuk meminta Bella agar tidak melaporkan perbuatan tidak baiknya. Indah berusaha untuk menyogok Bella dengan uang haram. Dalam usahanya membujuk Bella tadi, Indah menasehatkan kepada Bella agar dia tidak munafik menolak uang sogokan yang sebenarnya dibutuhkan oleh Bella. Pada kalimat indah ini, saya melihat muncul satu pemikiran yang rasanya ada di benak banyak orang, yaitu orang yang miskin harta itu pasti juga orang yang miskin moralitasnya. Saudara, dugaan saya ini semakin diperkuat dengan kasus yang saya baca di kompas.com, yaitu berita di tahun 2012 tentang seorang anak SMK berusia 15 tahun yang kemudian namanya disamarkan jadi AAL yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Dia diadili dan diancam hukuman maksimal 5 tahun karena dituduh mencuri sandal seseorang.
Kompas.com menuliskan bahwa proses hukum atas AAL ini sebenarnya nampak janggal sebab sandal yang menjadi barang bukti ternyata kekecilan untuk kaki si pemilik orang yang mengadukan pencurian tersebut. Tapi singkat cerita, anak usia 15 tahun ini kemudian memang dibebaskan dari hukuman dan dikembalikan kepada orang tuanya. Tetapi sekalipun demikian, dikatakan majelis hakim memutuskan bahwa AAL itu bersalah karena mencuri barang milik orang lain. Pada waktu saya membaca berita ini, saya menangkap di balik putusan bersalah dengan bukti yang tidak mendukung tadi, hadir pemikiran kuat bahwa orang miskin harta itu pasti juga miskin moralnya. Sehingga anak yang tidak mampu membeli, itu pasti kemudian mencuri. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah orang miskin pasti mencuri karena tidak mampu membeli? Apakah manusia itu tidak bisa melawan dirinya dengan segala kebutuhan yang dirasakannya agar kemudian dia dapat berperilaku sebagai makhluk yang mulia? Saudara, seorang filsuf yang bernama Martin Heidegger pernah mengatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk merenungkan dan merefleksikan tentang makna hidupnya. Sehingga sebenarnya manusia punya kemampuan untuk menyangkal dirinya sendiri. Saya secara pribadi setuju dengan pendapat tersebut. Bagi saya, manusia memang memiliki kemampuan untuk menyangkal dirinya. Dan hal itu juga kita lihat dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bayangkan kondisi Tuhan dalam kesaksian Injil Lukas 4 ayat 1-13 tadi. 40 hari ada di padang gurun, tidak makan apa-apa. Jelas itu bukan kondisi yang biasa. Yesus pada waktu itu pasti merasakan dorongan lapar yang sangat luar biasa. Sekalipun saya atau mungkin saudara tidak pernah mengalami kondisi seperti yang Yesus alami, tetapi sepertinya kita bisa membayangkan perasaan sangat lapar semacam apa yang Yesus alami, itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. Dan memang saudaraku, rasa lapar itu bisa membuat seseorang melakukan apapun. Hal itu diperkuat dengan pendapat para ahli yang mengatakan rasa lapar itu bisa mengubah pengambilan keputusan dalam bagian-bagian otak. Contohnya ditunjukkan secara jelas oleh hewan, di mana refleks bertarung atau melarikan diri berubah ketika hewan merasa lapar. Rasa laparlah yang mampu mendorong hewan untuk bertarung sekalipun ia sadar akan bahaya kelangsungan hidupnya. Secara sederhana saya bisa katakan bahwa dorongan rasa lapar bisa bikin nekat seseorang atau hewan tadi. Akan tetapi ternyata sekalipun demikian saudara, kita bisa lihat dalam kehidupan ini manusia itu memang berbeda dengan hewan. Sebab kita melihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana manusia dalam kondisi yang terdesak sekalipun sebenarnya bisa menyangkal dorongan yang ada di dalam dirinya. Karena ia memiliki nilai di dalam dirinya tentang mana yang baik dan mana yang benar. Maka sekalipun ia lapar, seseorang tidak kemudian langsung membiarkan dirinya mencuri makanan. Oleh karena itu, maka Yesus yang sangat lapar tadi, yang disaksikan dalam Injil Lukas tadi, kemudian menolak merubah batu menjadi roti. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus menolak mengubah batu menjadi roti sebab kita bisa melihat bagaimana Yesus tidak ingin manusia salah dalam menempatkan materi di dalam kehidupannya. Peristiwa ini seakan mengatakan kepada kita semua bahwa materi memang dibutuhkan, tetapi materi itu bukan segala-galanya. Oleh karena itulah Yesus bersedia lapar atau bersedia tetap lapar dan menderita daripada ia memakai kuasanya untuk melakukan hal yang akan menyesatkan para pengikutnya kemudian, yaitu kita semua juga pada saat ini. Saudara, sikap tegas menyangkal diri
yang lapar tadi, yang punya kebutuhan untuk makan tadi, jelas dilakukan Tuhan Yesus sebagai wujud komitmennya terhadap panggilan kehadirannya di dunia bagi umat manusia. Dan bukan hanya itu, sebenarnya penyangkalan diri yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam komitmennya tadi. Selanjutnya kita bisa melihat dalam kesaksian Injil bagaimana Yesus itu tidak bisa dibeli oleh iblis. Yesus itu tidak bisa diajak kompromi oleh iblis atau oleh yang jahat. Bagi Yesus, tawaran iblis untuk memberikan dunia dengan segala kuasa dan kemuliaan di dalamnya itu tidak sebanding dengan nilai dirinya. Saudara, jika Yesus mengiyakan tawaran iblis, maka jelas Yesus itu tidak lagi menjadi dirinya. Sebab ia akan menjadi budak iblis yang terus-menerus terpasung dalam ketidakbenaran seperti kita semua, manusia-manusia yang berdosa ini. Untuk itu, Yesus menolak dan mengatakan bahwa hanya Tuhan sajalah yang layak disembah. Hanya karena Tuhan sajalah maka kebebasan itu dimiliki oleh manusia. Di poin ini kita bisa melihat bagaimana Yesus benar-benar memiliki nilai yang kokoh di dalam dirinya sehingga tidak mudah tergoyahkan, baik oleh keadaan maupun oleh godaan serta keinginan. Saudara, di dalam menegakkan komitmen seperti itu, kita diperhadapkan pada contoh pengendalian diri yang luar biasa. Sebab Tuhan Yesus tidak menunjukkan adanya keakuan dalam menjalankan panggilan hidupnya. Hal inilah yang membuat Yesus tidak tergoda untuk show up siapa dirinya di depan iblis atau siapapun. Yesus merasa tidak perlu untuk menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah agar Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk melindunginya. Jelas dengan tegas, Yesus menunjukkan fokusnya pada sikap dirinya dan bukan kepada yang lain. Sehingga apresiasi bukan menjadi tujuan baginya menjalankan komitmen sesuai dengan panggilan hidupnya di dunia ini. Untuk itu, bagi kita semua yang sering sekali memberikan alasan, entah itu kepada orang lain atau minimal kepada diri kita sendiri, ketika kita melakukan ketidakbenaran atas banyaknya perbuatan. Entah itu perbuatan korupsi seperti yang dilakukan tokoh Indah tadi dalam drama, atau perbuatan kompromi terhadap ketidakbenaran. Karena kita takut kehilangan kenyamanan, kita takut kehilangan teman, kita takut kehilangan dunia ini. Atau perbuatan curang semata karena merasa tidak kuat, karena dorongan keadaan yang menghimpit perasaan kita. Dan masih banyak sebenarnya contoh yang dapat dikemukakan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan oleh para pengikut Kristus, oleh kita semua. Saudaraku, saat ini adalah waktu untuk kita bertobat. Dan waktu bagi kita untuk kembali mempertanyakan keberadaan prinsip iman yang seharusnya menjadi pilar kehidupan kita. Sebab semua alasan yang kita berikan, yang kita tahu adalah bentuk merasionalisasikan kesalahan dan tidak kebenaran, itu harus kita akui hanya alasan yang kita buat untuk menutupi ketidakkonsistenan kita terhadap panggilan hidup yang kita terima dari Tuhan. Firman Tuhan pada Minggu Prapaskah pertama ini mengajak kita untuk hidup kembali di dalam komitmen. Jangan cari-cari alasan. Dan tetaplah hidup dalam prinsip iman. Kita tidak boleh membiarkan keadaan, keinginan, serta ego diri kita membuat kita kehilangan fokus dalam memberikan respon kita atas panggilan hidup itu. Yaitu hidup di tengah dunia menjadi saksi Kristus, hidup di tengah dunia menjadi kawan sekerja Allah, mendatangkan keselamatan menjadi nyata bagi semua orang. Ingat saudaraku, kita ini sebenarnya harus hadir seperti Kristus yang taat dalam pencobaan.
Untuk itu, mari pada saat ini ketika kita menyadari panggilan ini, kita mohon pertolongan Roh Kudus hingga kita kemudian dimampukan memiliki iman yang teguh sehingga mampu menghadapi segala macam persoalan. Dan mari kita meminta pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa dihiburkan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang menjadi resiko atas pilihan hidup kita. Biarlah kita dimampukan untuk bisa menanggung penderitaan yang kita tahu itu adalah harga yang harus kita bayar untuk mewujudkan kehendak Allah di tengah dunia yang masih dikuasai dosa. Oleh karena itu, biarlah untuk waktu yang ke depan, setiap kita akan dilihat Tuhan sebagai orang-orang yang taat dalam kehendak-Nya di tengah banyaknya pencobaan dunia. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saatnya bersaat teduh sejenak.
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Yayasan Kaum, Kasih Abadi untuk Mentawai. Yayasan Kaum adalah sebuah pelayanan yang digagas di tahun 2010 oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Sebuah pelayanan untuk membantu korban tsunami 2010 dengan komitmen pelayanan selama 20 tahun. Namun program pelayanan ini pada akhirnya tetap berjalan hingga sekarang. Itu adalah bentuk keterpanggilan GKI dalam kecintaannya terhadap negeri ini. Sebagai sebuah institusi sosial Kristen di tengah masyarakat yang non-Kristen, dapat diterima dengan baik, bahkan dipercaya oleh Kementerian Sosial melalui Dirjen Komunitas Adat Terpencil untuk program pengadaan rumah, penyaluran bantuan, dan pengadaan serta memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang diharapkan dapat mandiri dalam waktu 2 tahun. Disitulah Tuhan berkarya lewat pelayanan yang gereja lakukan. Dan lebih bersyukur lagi karena area pelayanan kaum adalah di Tua Pejat, sebagai ibu kota kabupaten yang sekaligus juga menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Saat ini, Yayasan Kaum mengelola sebuah panti yang dihuni oleh 55 orang anak, sekolah setingkat SLA dengan 151 murid, pemberdayaan masyarakat dengan mengelola kebun, ternak, dan perahu nelayan. Di samping itu, Yayasan Kaum juga membiayai anak-anak mentawai untuk mendapatkan pendidikan setingkat universitas dengan jumlah sekitar 36 anak di luar anak panti. Dengan semua program itu, maka Yayasan Kaum membutuhkan biaya sekitar 160 sampai 340 juta rupiah rata-rata tiap bulannya. Dengan pertolongan Tuhan sumber segala berkat, maka biarlah pelayanan gereja ini bisa tetap berjalan. Dan dalam aksi kasih Paskah tahun ini, kami mengajak saudara-saudara untuk boleh berbagi dalam pelayanan Yayasan Kaum untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan bagi saudara-saudara kita di sana. Firman Tuhan menuliskan, Tuhan akan melimpahi engkau dengan segala kebaikan dalam buah kandunganmu,
dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ulangan 28 ayat 11. Bagi saudara-saudara yang tergerak untuk mendukung proyek aksi kasih ini dapat menyalurkan persembahan saudara-saudara ke rekening Gereja Kristen Indonesia BCA account number 39130022268 atau ke virtual account sesuai petunjuk dalam aplikasi Gunsa dengan disertai keterangan aksi kasih Paskah 2022. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Panggilan menjadi kawan sekerja Tuhan dalam mendatangkan damai sejahtera di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, mampukanlah kami untuk dapat mengatasi keberadaan diri kami menghadapi tantangan kehidupan yang ada, hingga kami tidak teralih pandang dan kehilangan jati diri kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami sungguh rindu Tuhan, kehadiran kami dimanapun Tuhan menempatkan dapat menjadi jalan Tuhan untuk menyatakan kasih, kebenaran yang Tuhan hendak berlakukan untuk banyak orang. Oleh karena itu, pada saat ini biarlah kiranya kami mohonkan Engkau menolong kami hadir pertama-tama di tengah keluarga kami, di mana kami dapat Tuhan pakai untuk terus merajut cinta kasih Tuhan dalam relasi yang terbangun di tengah kehidupan keluarga. Dan jika ada banyak persoalan yang tengah dihadapi, mampukan kami untuk dapat menjadi bagian pekerjaan tangan Tuhan, menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kami sungguh rindu Tuhan, setiap persoalan, pergumulan yang Tuhan perkenankan kami alami sebagai keluarga, semakin hari menambahkan cinta kasih kami satu dengan yang lain, karena kami belajar untuk dapat menjadi penolong bagi mereka yang kami kasihi. Dan oleh karena itu ajarlah kami untuk terus punya hati yang lapang, hingga kami mampu untuk mengasihi dan kembali mengasihi keluarga kami. Kami rindu keluarga-keluarga Kristiani Tuhan bangkitkan menjadi contoh dan teladan di tengah kehidupan dalam masyarakat yang kami tahu tidaklah ideal. Ada banyak perpecahan, persoalan di tengah keluarga yang mendatangkan ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, pakailah kami anak-anak-Mu untuk menjadi bagian karya Tuhan, menolong kehidupan untuk menjadi terus baik. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, biarlah Tuhan tolong gereja-Mu untuk hadir dan berkarya lewat berbagai macam cara. Kami bersyukur pada Paskah kali ini, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menyatakan kasih lewat aksi-aksi kasih yang digagas oleh panitia Paskah bersama-sama dengan majelis jemaat. Biarlah lewat aksi-aksi kasih tadi ada banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan karena merasakan bagaimana kasih Tuhan tiada berkesudahan dan karya Tuhan dinyatakan lewat berbagai macam cara. Dan biarlah kesehatian terus menjadi bagian kami sebagai warga gereja, di mana kami mengikatkan hati kami satu dengan yang lain dalam kasih persaudaraan di dalam Kristus. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan karena Tuhan berkenan menolong kami untuk kembali mulai berkumpul, bersatu kembali di rumah Tuhan dalam ibadah-ibadah sekalipun masih terbatas. Biarlah kiranya pada waktu Tuhan kami dapat semua berkumpul kembali,
berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami dan merasakan persekutuan yang indah. Oleh karena itu, biarlah waktu Tuhan yang kami nantikan dapat kami songsong dengan penuh kesabaran, dengan juga penuh kebijaksanaan. Kami mohonkan biarlah pandemi dapat berakhir sehingga kehidupan dapat kembali kami tata dalam kebersamaan dengan mereka yang kami kasihi. Tuhan, kami juga hendak membawa para pemimpin gereja-Mu, biarlah Engkau menolong sehingga langkah-langkah pelayanan terus tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga tidak melupakan pemimpin-pemimpin bangsa kami, mereka yang Tuhan telah pilih untuk menjadi bagian pekerjaan-Mu mendatangkan kebaikan kepada banyak orang di bumi Indonesia ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan sehingga dalam rasa takut akan Tuhan mereka mengerjakan panggilan mereka dengan baik. Dan biarlah berkat Tuhan dicurahkan bagi masyarakat Indonesia, di mana kami bersyukur memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang menjadi berkat bagi kami. Kami juga hendak membawa pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain, bila Tuhan juga hadir dalam pergumulan tiap bangsa. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Oleh karena itu Tuhan juga hadir dalam pergumulan dunia ini. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan hendak kami naikkan karena kami rindu. Semua pergumulan kami curahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan karena kami percaya bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan. Tapi untuk itu semua biarlah kiranya kami serahkan doa ini bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menuliskan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kekayaan kasih karunia-Mu, kami menghantarkan persembahan kami. Dalam ketulusan kami menyerahkannya kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan. Jadikanlah sebagai kesaksian akan cinta kasih Tuhan bagi sesama dan perluasan kerajaan Tuhan bagi gerejanya. Berkatilah setiap kami memberikan dengan penuh sukacita. Siramilah kami dengan kebahagiaan kasih sorgawi-Mu, sehingga kami pun dapat senantiasa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa. Amin. Saudaraku, dalam kemenangannya ada harapan. Dalam harapan ada kesungguhan untuk bertindak. Dan dalam bertindak ada kasih yang kita wartakan. Kami siap mewartakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera untuk menjadi pewarta kasih-Nya. Dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, dalam kerelaan berkorban dari Tuhan Yesus Kristus, dan semangat dari Roh Kudus menyertai saudara untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun saudara ditempatkan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tahun bukanlah usia dewasa untuk ukuran manusia. Tapi bagi komisi dewasa, 10 tahun punya makna yang indah bagaimana berjalan dengan Tuhan dan merasakan pertolongannya selama 1 dekade. 10 tahun menjadi bagian dari GKI Gunung Sahari untuk bersaksi tentang cinta kasih Tuhan. Dalam rasa syukur, Komisi Dewasa mengundang Bapak Ibu yang tidak hanya berusia dewasa 45 sampai dengan 60 tahun, tetapi mengundang setiap jemaat untuk hadir dalam perayaan ulang tahun yang ke-10 melalui Zoom. Dengan tema Segera Laksanakan yang akan dibawakan oleh Pendeta Immanuel Kristo, membahas apa yang terpenting dalam hidup ini untuk secepatnya dilakukan. Kehadiran jemaat sekalian, kami tunggu di ruang Zoom pada hari Jumat
tanggal 11 Maret 2022 pukul 1 siang. Tuhan Yesus memberkati. Dua tahun sudah, dunia diliputi tanda tanya kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Setiap varian baru yang muncul memupus harapan manusia untuk terbebas dari ketakutan menghadapi virus yang telah mengubah tatanan hidup kita ini. Mari kita dengar pendapat pakar tentang virus Omikron dalam acara Bincang-Bincang Komisi Dewasa pada hari Minggu 13 Maret jam 1 siang melalui Zoom. Dr. Wani Devita Gunardi yang adalah Rektor Ukrida sebagai narasumber dan Dr. Sophie Horacio akan memandu jalannya acara. Apakah Omikron menjadi virus terakhir? Sudah bolehkah kita mengatakan, welcome Omikron, bye-bye pandemik? Kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara dari setiap lapisan usia dinantikan agar kita sebagai jemaat bisa mendapatkan informasi yang akurat. Tuhan memberkati. Ayo sadar diri. Demi keselamatan bersama menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menyusun protokol kesehatan dan berbagai program, vaksinasi, pembatasan, dan sebagainya. Semua dibuat agar kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak, untuk ikut memutus rantai penularan. Namun jika tidak ada kesadaran, semuanya tidak akan jalan. Sadarilah bahwa dengan mengerjakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, kita ikut menyelamatkan diri kita dan orang lain. Keselamatan diri dan orang lain adalah tanggung jawab moral orang beriman. Sadarilah bahwa pandemi ini bisa dikendalikan jika kita bergotong royong melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melanggar apa yang tidak boleh dilakukan. Virus penyebab COVID-19 tidak bisa berpindah atau menular dengan sendirinya tanpa peran manusia memindahkan atau menularkannya. Sadarilah bahwa kita adalah mitra Allah yang bekerja untuk misi keselamatan yang memulihkan. Dukunglah dan bekerja samalah dengan siapa saja yang mengupayakan keselamatan bersama di dunia ini. Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Tuhan memberkati. We satisfy your soul.